Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia selalu dirayakan pada hari Minggu Paskah ke-7, satu minggu sebelum Pentakosta. Dan kalau kita mencoba mengingat setiap Minggu Paskah ke-7 bacaan dari Yohanes, dan selalu seputaran bagaimana hubungan Bapa dengan Putra, Bapa dengan Yesus. Memang tidak mudah untuk memahami, tapi yang pasti bahwa di sana ada komunikasi, ada relasi, ada hubungan yang satu, erat, mesra, Bapa, Putra, juga Roh Kudus. Maka sepertinya dengan dasar bacaan-bacaan yang demikianlah, maka Minggu Komunikasi Sosial dirayakan pada Minggu ke-7 Paskah. Pesan Bapa Suci untuk tahun ini sangat indah, bahwa hidup adalah cerita. Tetapi kalau itu dibacakan memang panjang, maka saya akan menyampaikan ulasan yang rasanya nanti bisa membantu kita bagaimana kita yang hidup di zaman ini bercerita dengan hidup kita tentang Yesus, juga hidup kita pribadi, juga hidup orang lain. Kurang lebih Bapak Suci mengatakan, hentikan hoax. Tuhan ingin mendengar kabar baik. Jangan berkisah palsu dan destruktif. Kisahkanlah hal yang baik, yang menyatukan, yang mempersatukan. Ibu, Bapak, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 hari ini bertema, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Ini dikutip dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Hidup menjadi cerita. Menggarisbawahi nilai bercerita, Paus menggarisbawahi betapa mendesaknya bagi dunia, khususnya kita Gereja Katolik, untuk mengatasi godaan akan kisah-kisah yang merusak. Kisah, tanda kutip, dapat membantu kita memahami dan mengkomunikasikan siapa kita. Karena kita, manusia, adalah pendongeng yang perlu berpakaian dengan kisah untuk melindungi hidup kita. Paus Fransiskus menekankan hal ini dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia 2020 ini, yang diterbitkan pada hari Jumat pada peringatan Santo Fransiskus de Sales, Santo Pelindung para jurnalis. Bagaimanapun, pesannya mencakup cakrawala yang jauh lebih luas melampaui profesi jurnalisme, dan Paus telah membuat kita menjadi terbiasa, dimulai dari pesan pertamanya untuk Hari Komunikasi Sedunia pada tahun 2014, Paus Fransiskus pertama kali menulis pesan ketika Bapak Paus membangun hubungan yang ideal antara sosok evangelikal orang Samaria yang baik hati dan misi yang diemban hari ini oleh para komunikator yang baik. Pada sebuah masa yang ditandai oleh penggunaan kata yang menipu dan memecah belah, suatu penyakit tanda kutip yang darinya dunia Katolik pun tidak kebal, maka Paus mengingatkan kita bahwa komunikasi itu otentik jika dibangun dan tidak dihancurkan. Komunikasi itu harus rendah hati dalam pencarian kebenaran, seperti yang pernah Bapak Paus tekankan kepada para wartawan Asosiasi Pers Asing di bulan Mei tahun lalu. Dan dalam menghadapi penyebaran kisah-kisah palsu dan jahat, tanda kutip, termasuk penyimpangan yang dalam dari
deepfake itu sebuah video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan yang canggih hingga menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar asli. Paus mendorong agar narasi berbicara tentang diri kita sendiri dan keindahan di sekitar kita, tidak membuat tambahan-tambahan yang justru palsu seperti itu, dan membantu kita menemukan kembali akar dan kekuatan untuk maju bersama. Kita perlu untuk membuat kebenaran kita sendiri terkandung dalam kisah-kisah yang baik. Kitab suci sebuah kisah dari banyak kisah. Pesan Paus menyebutkan dongeng sebagai suatu dan sebuah teknik yang semakin populer di berbagai bidang dari periklanan hingga politik. Tetapi kisah yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus tidak mengikuti logika duniawi. Kisah ini memiliki nilai yang lebih dalam, yang menghidupkan ingatan kita mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Selain itu, suatu indikasi yang mengungkapkan tentang apa yang Paus anggap sebagai sebuah model narasi telah berasal dari tema yang dipilih untuk pesan tersebut. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak dan cucumu, hidup menjadi cerita. Memperhatikan bahwa kitab suci adalah sebuah kisah dari banyak kisah. Paus mengatakan bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita Allah yang sekaligus pencipta dan pencerita. Sebagai pencerita atau narator, Allah memanggil segala sesuatu ke dalam kehidupan yang memuncak dalam penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dialog bebasnya. Tepat sebelum perayaan Minggu Pertama Sabda Allah 20 Januari yang lalu, yang diresmikan dalam surat apostolik Aperuit Ilis, Paus Fransiskus juga mengundang kita dengan pesan ini untuk dekat dengan kitab suci, untuk menjadikannya milik kita sendiri, mengingatkan kita bahwa Alkitab adalah kisah cinta yang besar antara Allah dan manusia. Tahun ini, Uskupan kita juga menjadikan tahun cinta kitab suci, yang kesannya bahwa ini agak dilupakan karena saya mendengar banyak di antara kita tidak berdoa lagi doa tahun cinta kitab suci. Mungkin dengan pesan Bapak Suci ini kita digugah, diajak kembali berdoa. Di sisi lain, seperti yang diajarkan oleh kitab Keluaran kepada kita, dan dari situlah diambil tema pesan tersebut, kita belajar bahwa pengetahuan tentang Tuhan diturunkan dari generasi ke generasi, terutama dengan menceritakan kisah bagaimana Dia terus-menerus menghadirkan dirinya. Godaan akan kisah-kisah palsu dan destruktif. Sebuah bagian penting dari pesan Paus didedikasikan untuk kisah-kisah destruktif, tanda kutip, yang berhubungan dengan kenangan akan homili-homilinya dalam misa di Kapel Santa Marta. Sekali lagi, seperti telah dibahas dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sedunia tahun 2018 yang lalu, yang didedikasikan untuk fenomena berita palsu, Paus Fransiskus kali ini memperingatkan terhadap godaan ular, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Kejadian yang masuk ke dalam sebuah simpul sejarah yang sulit untuk dibatalkan. Paus mencela kisah-kisah yang menidurkan kita, yang meyakinkan kita bahwa untuk bahagia
kita perlu terus-menerus menambah, memiliki, dan mengkonsumsi. Dan dengan mengambil tema yang sangat disukainya, Bapak Paus mencap keserakahan, obrolan, dan gosip yang bahkan mungkin tidak kita sadari juga seberapa banyak kekerasan dan kepalsuan yang kita konsumsi dalam kehidupan keseharian dengan aneka berita yang belum pasti, kemudian kita berbagi kepada orang yang membuat akhirnya orang lain bingung. Konsekuensi akhirnya adalah penyebaran kisah-kisah destruktif dan provokatif yang meruntuhkan dan menghancurkan benang-benang rapuh yang mengikat kita bersama sebagai masyarakat. Pesan itu mengatakan bahwa resikonya adalah martabat manusia yang dilucuti oleh kombinasi dari informasi yang tidak diverifikasi dengan pengulangan dari argumen yang dangkal dan mempengaruhi yang menyerang dengan pesan-pesan kebencian. Paus mendesak semua orang untuk bereaksi terhadap hal ini dengan keberanian dan menolak ancaman tersebut. Di tengah banyaknya masalah-masalah hari ini, kita membutuhkan kisah-kisah yang mengungkapkan siapa kita sebenarnya, juga dalam kepahlawanan yang tak terungkapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kisah manusia yang tidak berarti bagi Allah. Karena itu, saudari-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, Paus Fransiskus mengalihkan perhatiannya ke kisah yang baginya tidak ada kisah karya agung dan menjadi lampiran bagi Injil. Bapak Paus mengutip beberapa kisah yang telah ditulis dengan mengagumkan mengenai perjumpaan antara kebebasan Allah dan kebebasan manusia, mulai dari pengakuan Agustus Ignatius dari Loyola hingga Karamazov bersaudara. Semua diceritakan dengan indah yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia menjadi baik. Bapak Paus mengundang kita untuk membaca kisah-kisah para kudus dan untuk membagikan kisah-kisah yang memiliki aroma Injil yang kita masing-masing telah mengenal. Menceritakan kisah kita pada Tuhan tidaklah pernah sia-sia, karena tidak ada seorang pun yang sekedar menjadi figuran di panggung dunia, dan kisah setiap orang terbuka pada kemungkinan akan perubahan. Karena alasan ini, Paus berseru, ketika kita menceritakan yang jahat, kita juga dapat mengenali gerak kebaikan dan memberinya ruang. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, Paus Fransiskus mengakhiri pesannya dengan doa kepada Maria, agar Maria dapat mendengarkan kisah kita serta dapat menghargainya. Mengingat sebuah gambar yang disayanginya, yang telah ditampilkan dalam banyak homilinya di Santa Marta, Bapak Suci memohon kepada Perawan Maria untuk melepaskan simpul-simpul kusut dalam hidup kita dan membantu kita membangun kisah perdamaian, kisah-kisah yang menunjuk pada masa depan yang lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala